Pak, ada yang mengatakan begini Pak, ini kata netizen nih Mis, saya mau minta pendapat Bapak nih. Itu kan kalau tanah garapan itu kan artinya tanah yang diolah untuk pertanian atau perkebunan nih Pak. Nah, intinya kenapa Bapak malah menggunakan dijadikan rumah pribadi? Pendapat Bapak seperti apa? Kalau pendapat kita ya, ini ya, ini nanti yang si ciri khas. Biasanya apa bak? Oh bagian PHB-nya. Oh di sini, tapi di bawah sini Pak. Nah di sini kita bisa lihat teman-teman, ini benar-benar ketutup total. Nah ini ya, ini ketutup total Pak ya. Dan airnya nggak bisa masuk sama sekali Pak. Ini kalau sini dan berharap airnya turun ke dalam tanah. nah iya, ini ada nih. Oh gitu. Oh iya masih ada sedikit Pak. Ini di bawahnya ini terbuat dari yudit atau di tanah ground? Orangnya kan semuanya begini, udah jual semua. Jadi sedikit banyaknya ada kompensasi lah buat menyempit Pak ya. Saya kaya jalan. Kecil aja. Cuma saya pisahnya nggak bisa. Banyak sampah juga Pak ya. Airnya. Pengharapan untuk Bapak KDM, nama saya Ones, orang Karangsinom RT 0304 di sini. Jadi mohon dan mengharapkan untuk Bapak KDM, Bapak Aing, bahasa Sundamnya, Bapak Aing mohonlah dengan keikhlasan kelapangan hati untuk turun ke lapangan bagaimana aspirasi masyarakat memohon kecil atau besar yang mohonlah tanggapi, itu aja. Siap. Terima kasih sebelumnya. Siap, makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kembali saya berada di Karawang ya, tepatnya di Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe, Provinsi Jawa Barat, pertanggal 12 Oktober tahun 2025, di mana di sini akan dilakukan pembongkaran bangunan liar kembali untuk membuka aliran Kali Wadas agar mempermudah aliran di sini masuk ke persawahan di daerah Karawang. Karena kita ketahui Karawang ini salah satu lumbung padi nasional yang menjadi penghasil padi ya terbesar di salah satu penghasil beras terbesar di Indonesia. Dan saat ini Pak Prabowo sedang giat-giatnya melakukan program ketahanan pangan ya, karena pangan inilah yang bisa menghidupi kita ya salah satunya. Oke, kita langsung saja melihat kondisi terkininya terlebih dahulu teman-teman. Saat ini saya sedang berada di hulu Kali Wadas ya. Di sini sudah dibongkar-bongkarin teman-teman. Tetapi di sini informasi yang saya dapatkan tidak akan dilakukan pembongkaran bangunan liar seperti ini teman-teman ya. Karena sudah yang alasan terbesarnya menurut saya secara pribadi adalah sudah dilakukan pengerukan di sini teman-teman. Jadi kalau sudah dilakukan pengerukan begini, sangat kecil kemungkinan akan dibongkar ya. Karena kalau dibongkar lagi otomatis reruntuhan dari bangunan ini akan menutupi kembali aliran Kali Wadas ini, yang nantinya akan mengurangi debit air yang masuk ke persawahan. Seperti itu alasan yang terkuat ya menurut saya. Terus yang kedua, alasannya adalah rumah ataupun tempat tinggal untuk warga Kali Islang, rumah tinggal sementara untuk keluarga di sini ya, di Wadas ini belum ada teman-teman. Even katanya mau dikasih 10 juta ya, cuma nggak tahu itu beneran dilakukan atau tidak, karena pembongkaran pun belum dilakukan teman-teman. Itu sih dua alasan yang menurut saya menjadi alasan kenapa tidak dilakukan pembongkaran. Ini kayak gini nih, ini kan sudah dilakukan pengerukan ya teman-teman. Jadi tidak mungkin ada pembongkaran lagi. Seperti itu. Oke, kita coba
Nah, ini juga ya salah satu contoh yang salah, di mana sampahnya banyak sekali. Nih, akhirnya menghambat aliran air. Tuh, aduh, jorok sekali teman-teman. Halo. Jangan buang sampah ke kali ya. Oke, jaga kebersihan. Oke. Tadi kan nasi uduk, Pak. Ah? Nasi uduk, dipecahin. Oh ya. Jangan buang sampah ke kali ya. Ini ya belum dikeruk. Karena ini juga teman-teman, kenapa di sini belum dilakukan pembongkaran ataupun pengerukannya? Karena di sini aksesnya sangat sempit sekali. Tidak mungkin beko bisa masuk di sini, meskipun beko yang paling kecil pun itu akan sulit masuk ke sini teman-teman, karena medannya tidak mumpuni, kecuali beneran dibongkar ya. Di sini benar-benar dibongkar habis bangunan di sini, baru bisa ditata dari nol ya untuk daerah sini teman-teman. Kalian lihat aja sini nih. Ini ya. Ini aja sangat bahaya kalau beko masuk ke sini teman-teman, bisa kejungkal ya. Dan di sini juga kalinya itu ada di atas, sedangkan jalanan ada di bawah, ya kan. Kalian bisa bayangin itu kalau terjadi pengerukan ya, otomatis akan ambiar airnya kemana-mana. Jadi tantangan terbesar menurut saya di sini nih ya, di Kaliwadas ya, di sini teman-teman. Jadi kemarin juga di sini baru diresmikan ya jembatan ini oleh Pak Bupati. Bupati Budi strong ya. Bertonton lewat di atas ini nih. Wih, ngeri-ngeri. Kemarin habis diresmikan Bupati Karawang ya, yaitu Pak Aib Sapulo ya kalau nggak salah. Dan di sini tanamannya, maksudnya tanahnya sudah ditanami pohon-pohon dan sudah disiram ya. Dan airnya sudah lancar, meskipun airnya belum full ya. Karena memang di sini juga warga sebenarnya ataupun Pak Lurahnya mengharapkan dibuatkan semacam UDETS teman-teman. UDETS ya. Tapi kayaknya belum, dan disinilah posisinya nanti akan dibongkar. Katanya dari start sebelah sana pembongkarannya. Dan ini akan dibuka kembali jalur airnya teman-teman. Ini sudah ketutup ya. Ketutup, jadi nanti akan dibuka jalurnya katanya. Mulainya dari ujung. Nah, ini sangat sempit sekali ya. Sudah bisa dikatakan kalinya sudah mati ya. Jadi sangat kecil sekali. Sudah nggak ada aliran air lagi. Dan warganya sudah mulai bongkar-bongkar mandiri.
Yes, ini ya. Ini nanti yang akan dibuka saluran airnya. Nih. Benar-benar ketutup ya oleh bangunan. Ini juga nanti akan dibongkar. Ada ini nih. Ada gudang. Wow. Ini teman-teman juga akan, ini gudang ini. Wow, gudangnya mulai dibongkar. Cuma kayaknya nggak hari ini deh, kayaknya belum ada pergerakan. Ini juga ya, ini akan dibuka juga ini. Wow, apa ini, kandang atau apa ini? Pak. Warga ini pada panik karena beko sudah masuk teman-teman di ujung sana ya. Oh ya, ini posisi kita ada di Karangsinom ya. Karangsinom, jadi warganya sudah bongkar-bongkar mandiri. Si Bang. Si Pak. Jadi memang aliran airnya sangat menyempit sekali teman-teman, sangat kecil sekali. Bisa dikatakan sudah hilang ya. Nih kayak gini nih, sudah nggak ada loh ini, kecil sekali. Tuh, jadi bisa aliran airnya sudah nggak ada di sini. Parkir di mana ini? Sini aja lah. Oke teman-teman, kita menelusuri dulu ya. Seperti kita ketahui hari ini rencananya sih hari ini teman-teman, cuma walau alam ya beneran dieksekusi atau enggak. Cuma tadi sih warganya sudah bongkar-bongkar mandiri. Dan di sini kalau kita lihat sampahnya benar-benar ya nggak karu-karuan ya. Ya memang sih ciri khas. Biasanya apa di kabupaten memang kayak gini nih. Banyak banget sampahnya ya. Dan di sini sudah dibongkar mandiri. Infonya hari ini Pak pembongkaran. Iya, kata Pak Lurah Jujun ya. Iya. Ini berarti kalau ditarik lu belok, berarti banyak banget rumah yang dibongkar Pak ya? Iya. Rumah pribadi ya? Iya. Oh dari sini nanti dikeruk ya? Oh oke. Pertigaan ini airnya. Bak. Oh gitu dari sini? Iya. Sana. Emang ini rutenya dia kemana sih Pak airnya sebenarnya? Ini bak bagi di sini. Apa bak? Bak bagi air. Oh bagi PHB-nya. HB-nya di sini. Oh di sini, tapi di bawah sini Pak? Iya, ketimbun semua ini. Ketimbun. Ini Oh. airnya nih. Oh ini? Iya. Ini di sana. Oh tapi ini sudah mati Pak? Mati, fatal. Walah, makanya air nggak masuk. Iya. Berarti sebenarnya aliran air itu dari sana menuju ke sini? Iya, dari sana ke sini. Dari selatan ke utara? Lah, betul, betul.
Tapi ini mati di sini. Mati, bagian sini mati. Oh. Sampai ke seberang Dewi Air sebelumnya Onda Komala itu. Kan ada gorong-gorong gitu. Begitu. Terus ke arah Bugol, Jebug gitu. Jadi kalau kita mah kita tahun 2020 tuh emang dulu mertua saya kerja di Waker. Terus. Jadi yang tahu saya waktu 2001-2002 itu mertua masih kerja di sini bagian pengairan, Waker bersihin kali itu. Terus sampai ke ujung sana, sampai ke Keraba itu alirannya bantaran air ini. Untuk dari dulunya saya kurang paham gitu kan, saya baru orang sini gitu. Bapak sudah berapa tahun tinggal di sini, Pak? Maaf. Memang antara 24 sampai 25. Sekarang 25 tahun Iya. sudah di sini. Oh, Iya. berarti pada saat Bapak pertama kali tinggal di sini, ini aliran airnya terbuka, Pak? terbuka, masih ada kesana. Masih terpakai sampai ke Bugel, Jebug sana ya. Nyebrang gitu. Jadi nyebrang jalan besar gorong-gorongnya. Kalau kesininya bantaran ada ukuran 1 meter 2 meter gitu. Pakai batu kan dulu. Bronjong. Bronjong sampai sana. Nah ini baginya sini. Oh. Di sana ke Gempol itu. Ini juga ada. Pembuangannya di sana tuh di Tegaluhur ada lubang pembuangan air itu. Di sana. Ini ya, otomatis kan. Sini, Pak, penyasar kena matahari. Terus ngadap ke sini, Pak. ya gimana, Pak? Namanya warga tanah yang nggak terpakai itu karena ada izinnya dari pengairan ya, otomatis yang tadinya orang kampung di sini nggak kebagian ya kita minta surat izin buat nanam ini rumah gitu, bikin rumah di sini gitu. Tapi kemarin Bapak salah satu pemilik Bangli di sini berarti, Pak, ya? Bukan, kalau saya mah intinya ikut mertua gitu ya, di rumah mertua sampai rumah dijual dari sini kan belakang udah dulu ya. Sini pindah ke sini sekarang Sinom ada belum lama itu dari tahun 2018 saya pindah ke sini. 2018. Iya. Tapi saat ini mohon maaf Bapak tinggal di bangunan liar juga, Pak, Bangli juga, Pak, atau rumah resmi? Masih bangunan perairan juga. Bangli berarti, Pak, ya? Kalau dibilang bangunan liar saya tidak setuju. Kenapa? Karena apa? Karena ada surat selembar dan juga semuanya mendapatkan surat selembar dari pengairan. Oke. Itu ketika Bapak mengajukan di pengairan itu pengajuannya, Pak? Namanya, Pak? Tanah garapan atau? Nah, gitu. Intinya saya beli tanah garapan yang memiliki garapannya dia, misalnya ada sekian meter, misalnya gitu, satu rumah lah ya gitu. Karena dia kan yang nanam pohon pisang kita yang ngurusin itu tanah itu saya beli. Untuk dibikin rumah kita, gitu, buat satu rumah lah gitu. Oh, Pak, gitu. Ya. Kalau bangunan liar semacam ini bangun liar tanpa ada penduduk. Kalau saya asli orang penduduk sini, KTP sini, kakak di sini, gitu. Pak, ada yang mengatakan begini, Pak. Ini kata netizen nih, Saya mau minta pendapat Bapak nih. Itu kan kalau tanah garapan itu kan artinya tanah yang diolah untuk pertanian atau perkebunan nih, Pak. Nah, intinya kenapa Bapak malah menggunakan dijadikan rumah pribadi? Pendapat Bapak seperti apa? Kalau pendapat kita ya, daripada rumah yang tidak terbengkalai, lahan yang terbengkalai harusnya dipakai pesawahan ya, pertanian, karena unsurnya dulu bukan masalah air. Antara dulu kan semacam petak-petak sawah gitu ya, kan nggak ada, itu rata, jadi kita isi pakai rumah. Dan misalnya kalau lebar itu kita tanamin gitu, semacam palawija atau semacam pisang atau yang lainnya ya gitu, biar terang dan juga masyarakat ini enak nih kampung ini, adem ayem gitu. Ya paling Pak gimana penyuruhnya, ya ini kita kembali ke
ke pengairan gitu. Ah. Gimana cara solusinya untuk meramaikan daerah tanah kosong ini? Tidak hak memiliki. Tidak hak memiliki. Karena apa? Udah tahu ini tanah garapan, kapan-kapan jadi dipakai. Yang penting minta keriduan dan kebijakan, gitu aja. Oh, gitu. Oke, Itu oke, oke. yang penting kita kirian kebijakan dari pemerintah, entah dari bupati, entah dari bapak lurah atau gubernur, itu minta kerelaan keriduannya. Gitu Seperti aja. apa, Pak? Ya berbentuknya semacam ini. Tadi kita dibongkar kan membutuhkan tenaga. Tenaga itu nggak cukup sendiri. Kadang-kadang kita bantu mengelin. Ya wajarlah untuk orang yang kompensasi. Iya, kompensasinya berapa keriduannya gitu. Kita mau ngasihnya mau juta, mau juta, terserah itu urusannya. Yang penting bisa yang lainnya memindahkan pondasi rumah itu, susunan, selalu-selalunya itu. Kasihan juga yang nggak punya duit kan. Terus gimana sendirian? Kita kemarin kan saya gue bantu kakak saya, Teh Kenom namanya. Mana nggak punya duit, beliin. Gimana caranya? Ya udah saya bantu sebagai saudara kan di sebelah sana dekat masjid itu kan ada satu. Bayar sampai 2 hari. Oh gimana nih nggak punya duit? Ya udah kita bantu aja. Siapa tahu ada kompensasi kebijakan dan keriduannya. Entah 10.000 atau 20.000 ibarat kecilnya gitu. Yang penting mohonlah untuk aparatur lah ya desa, apalagi bupati ataupun gubernur, mohonlah kompensasi walaupun sedikit nggak apa-apa, yang penting buat pada yang kerja pada ngopi. Siap. Kasihan, Mudah-mudahan ya Pak. pokoknya gitu. Kalau boleh tahu Pak, mohon maaf sebelumnya, aktivitas Bapak ataupun pekerjaan Bapak apa Pak, kalau boleh tahu? Alhamdulillah saya syukuri pekerjaan saya nggak punya pekerjaan. Yang berikannya udah berapa tahun, saya 3 tahun 4 tahun inilah minimal sampai 2025 ini 5 tahun lah total saya nganggur, cuman hanya pekerjaan saya ngambil begini rangsokan. Oh gitu. Kalau malam, kalau siang ya orang lain dulu. Ya alhamdulillah saya kerjain enggak. Sebelumnya Bapak apa Pak? Sebelumnya hari-harinya kita kerja seorang driver dulu. Oh, driver. Iya, angkot gitu ya. Terus mobil pribadi, apa yang suruh orang lain lah. Yang penting halal gitu. Alhamdulillah. Ini juga saya tinggalin istri, anak 3, tapi alhamdulillah yang 1 udah nikah, istri sekarang udah hampir setahun ini dia Oh, alhamdulillah. Kerja di Arab Pak ya? saya ya. Alhamdulillah. Oke. Pak, ini ada sedikit Pak dari saya. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Bismillah. Makasih Pak ya. Iya. Oke Pak, makasih banyak atas masukannya. Mudah-mudahan pemerintah ada kebijakan Pak ya. Yang itu yang saya harapkan, semoga pemerintah melihat orang-orang yang di bawah yang tidak punya aktivitas yang lainnya, mohonlah bantu menunjang yang bekerja ini total. Dia nggak punya kerjaan yang lain selain ada yang nyuruh untuk Pak tolong sondoi saya karena ini pemerintah mau mengadakan saluran air ini untuk mengairi sawah. Itu hanya keikhlasan untuk semua yang punya rumah serondonya dibongkar, gitu aja. Saya mohon untuk para warga semua juga mohon keriduannya, keikhlasannya karena ini juga pemerintah. Kalau di sini nih sudah maaf Pak, sudah terbentuk RT RW Pak, sudah. Iya, udah RTW. Sudah terbentuk. Dari RT desa. Saya mau tanya Mbak, mulai tanah di sini banyak ketutup nih Pak dari tahun berapa Pak? Itu minimal ketutupnya sekitar tahun 2002. 2002. Berarti 2002 saya 2002. Berarti 20 lebih. 29 tahun yang lalu. Iya ini kesininya. Terus soalnya 2019 18 rumah pendiaman saya di sini belakang Honda nih. Dibongkar sama Honda Komala. Jadi pindah ke sini. Gitu. Tahun 2018 itu sampai 2019 sampai sekarang 2005 menjelang 2006 nanti ya gimana itu menurut pemerintah ya
kita sebagai namanya juga masyarakat, iman ya Allah, semoga kita kelak kemudian ya punya rumah ya. Yang Amin. Itu. Oke Pak, dengan Bapak siapa maaf? Pak Ones. Pak Ones, saya izin untuk upload semuanya Pak ya di YouTube ya. Iya siap enggak. Oke, makasih banyak Pak Ones Yuk, atas waktunya. Ya. Seperti itu teman-teman, keinginan Pak Ones ya, salah satu pemilik bangunan liar yang ada di Karamsinom ini bahwa mereka rela dibongkar, tapi kalau bisa ada uang kompensasi dari pemerintah untuk biaya pindah-pindahnya. Nah kalau kita lihat di sini memang aliran kali ini sudah betul-betul tertutup dengan cengkondok, bangunan-bangunan liar dan sampah segala macam. Dan ini pastinya akan menghambat aliran air yang dari Jatiluhur Pak ya. Dari Jatiluhur untuk masuk ke daerah sini yang notabene sebenarnya ini adalah kali irigasi. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, ini benar-benar ketutup total. Nah, ini ya. Ini ketutup total Pak ya. Dan airnya nggak bisa masuk sama sekali Pak. Ini kalau pernah banjir nggak di sini Pak? Oh, waktu 2010-11 total. Banjir? Sampai semuanya warga ke atas. Ke 2000 berapa? 2000. Satu yang parah sih Pak. 2001. 2021. 2000 itu 2011 yang paling parah. Oh iya, yang ya. Di sini. Ya, Di sana. ya mas sampai masuk ke bundaran HI sih Pak, benar itu juga. Benar. 2011. Terus yang saya ingat juga yang 2021 juga tuh Pak, karena Jakarta. Itu terakhir itu Pak, yang ketiga itu. Iya, yang ketiga benar-benar. Ya, Benar. itu yang seberapa di sini? Cuma di sini. Oh gitu. Iya. Nah, ini. Oh iya, di sini kita bisa lihat ya. Ini buat Pak, nggak ada yang bongkar ini. kalau boleh tahu rumah Bapak yang mana? Oh, sana Pak. Oh sana. Iya. Oh siap. Jangan nongkrong di sini gitu, biar nongkrong. Oke. Wah, ketutup semua teman-teman. Dan memang harus dilebarkan kembali teman-teman. Sangat sempit ya. Pak, mohon maaf nih Pak. Berarti di sini warganya kalau mohon maaf Pak ya, kalau nyuci BAB ketutup dong di sini Pak ya. Kalau BAB kan ada MCK-nya. Kalau nyuci? Kalau nyuci ya kita kan bikin Kebuangnya ke airnya kemana Pak? ya buangnya semacam ada buangan kecil gini. Oh, Kalau kayak BAB gitu. ada lagi fotonya gitu. MCK-nya. Iya, MCK-nya. Ini Oh, kan gitu. harus dibongkar nih ya kan. Ini kontrakan Pak? Nah, ini tadinya kan rumah, dibikin kontrakan ini rumahnya. Ini yang aslinya dibikin kontrakan. Oh. Jadi mohonlah untuk aparatur negara ya kebijakannya untuk perombakan ini kompensasinya walaupun sedikit tolonglah gitu buat bongkar-bongkar ini gitu. Kasihan. Itu yang sekarang lagi dibongkar tuh Pak Acim. Pak Acim. Yang baru dia berapa bulan dia tuh bangun. Iya. Karena makanya mungkin berpikirnya gimana nih tanda jawabnya gitu kan. Ini Kak, ini itu ada ini Pak? Ada yang punya ada saluran. Ada. Oh, dibikinin. Itu saluran tuh. Ada. Oh, gitu. Kalau dari sini dari situ ke sana itu nggak ada total. Total. Kalau ini masih ada Pak ya? Masih ada pembuangan sini langsung sana. Dia beloknya kemana pembuangannya? Kalau dari sini nggak ada. Nggak ada. Di sana Pak. Oh, di situ. Iya. Waduh. Tuh. Terus sana paling ujung. Oh, jadi masih mohon maaf, berarti kalau warga sini nyuci, airnya jatuh ke sini dan berharap airnya turun ke dalam tanah. Nah iya kan ini ada nih. Tuh. Oh gitu. Iya. Oh iya masih ada sedikit Pak. Oh. Ini di bawahnya ini terbuat dari yudits atau di tanah ya. bronjong? Ini aja dipakai unit ini apa gorong-gorong. Oh, ini yudits ini. Iya dia gorong-gorongnya bang bulat ini. Oh, ini yang bulat Oh, yang bulat berarti nggak masuk ke dalam tanah dong Pak ya? Itu Berarti. ya enggak, kita bikin dari di situ kita bikin bolongan macam paralon yang Masuk ukuran ke dalam tanah berarti. Iya. Oh, Sampai gitu. di sana kalau sini air ngalir. Cuma di sana aja terhambatnya nggak bisa kemana-mana. Oh, Di gitu. sana nggak bisa, buang ke sana nggak bisa, jadi terhambatnya pokoknya dari sana itu sininya tinggi. Oh, Jadi air nggak bisa naik. Gitu. Cuma ini banjir besar di depan mata ini Pak kalau benar-benar iya. hujan keras terus. Pokoknya banjir dari ini nih, belakang pohon mangga itu kan ada kalenan tuh. Nah, dari itu naiknya air. Oh, Kayak gitu. Yang jelas airnya dari situ. Iya, karena ini Pak
makin lama kan pasti lahan akan semakin kosong Pak ya. Iya. Otomatis untuk resapan air makin habis. Jadi kalau hujan deras dan air kiriman dari Jatiluhur turun ke bawah bisa tenggelam sini Pak. Ini teman-teman kita bisa lihat ya, sangat kecil sekali yang harusnya dulu ini Pak berapa lebarnya? Yang Bapak ingat? Minimal 2 meter. Lebarnya Lebar. 2 meter. Itu Iya. lebarnya lebar tanah atau sudah ada Aliran. bronjongnya? Bronjong. air. Bronjongnya. Iya. Oke. Nah ini kan yang ini juga kan memang umumnya bagus, tapi kan untuk rehabilitas ini kan di Rombak ini harus membutuhkan dana. Sedangkan orangnya kan semuanya begini udah tua semua. Oke, Jadi oke. sedikit banyaknya ada kompensasi lah buat ngerokok, buat makan, Pak, bongkar-bongkar gitu ya. Ya mohon deh pengajuan dari saya masyarakat yang ini Mudah-mudahan. Pak Ones katanya. Di sini. Nah ini juga nih dibongkar nih. Oh iya Pak, Yang bongkar. bongkar juga ini kita harus punya dana gitu, entah Benar, berapanya gitu. Jadi kasihan begini. Entah berapanya kan dari pihak negara kan intinya pemerintah kompensasinya buat bongkar-bongkar gitu. Entah itu 100 atau 200 minimalnya gitu ya. Yang penting ada buat ngerokok sama ngopi, kasihan gitu. Oke. Ini mana nggak ada ini kerja, pulangnya sore ini di Bengkai. Ini saudaranya, Andrik. Namanya Andrik. Dan ini saudaranya kakaknya nih. Kakaknya. Jadi airnya sini Pak. Oh iya Pak, menyempit Pak ya. Layak air jalan. Masih layak. Cuma saya pisahannya nggak bisa. Banyak sampah juga Pak ya. Airnya. Iya. Nah di sini Pak. Dari sini air. Yang kami. Oh dari ya apa Citarum Pak. Citarum. Kalau Sama bantaran dari sini juga. Gitu. Iya karena di sini kalau ini kan dari Jatiluhur Pak Citarum itu kan jadi Jatiluhur kan nih. betul. Cuma ini sebenarnya memang buat irigasi teman-temannya. Nah. Untuk persawahan kayak gini-gini Pak ya. Iya. Di sana Harusnya. juga, juga daerah Sukamakmur itu Banggang kan Sukamakmur. udah kota nggak ada. Paling ada sebelah sana. Jebluk itu memang iya kekeringan juga. Biasanya kan setahun 2 kali, setahun sekali juga enggak nungguin air hujan sebelah sana gitu. Nah, kalau ada banjiran dari sini naiknya. Iya. Nah, itu udah menjadi rawa ini. Tuh. Naik ke sini sampai segini lah. Yang dulu sampai segini. Sampai saya ngungsi di kalau nggak di Honda Komala, sana di sini di Bistun sama Mitra 10 dulu. Oh, ini Bapak apa RT-nya sini? Bukan. Bapak kalau apa? Pak RT sekarang lagi kerja. Kerja. Iya kerja. Dia jaga sebagai keamanan. Keamanan ya. Iya, Security. Jadi yang bikin yang sampai sana nunggu informasi katanya sedikit banyaknya di kelurahan setempat nggak ada buat masyarakat. Kata kita ya Allah kasihan dong kita berapanya buat ngopi buat ngerokok kan gitu. Jangan bongkar-bongkar. Belum tentu kadang-kadang yang punya rumah saya minta tolong dong nggak ada uang nggak ada kopi doang kan gitu. Sama buat jamuan ngopi ya nggak apa-apa. Kadang kan 2 hari kan gitu. Tolong ayo sampai di mana yang penting kita mentaati peraturan pemerintah dan memohon ke pemerintah memperhatikan masyarakat yang terbengkalai gitu, yang nggak punya gitu. Sampai inilah gitu. Emang dulu punya ya dulu ini orang tua. Iya. Dulu yang itu yang punya. Terus kita berdiri sendiri ya sama punya kita gitu. Oke. Itu aja laporan dari masyarakat. Cuma memohon untuk aparatur desa, negara apapun yang penting dari tingkat lurah, bupati, camat, gubernur mohonlah ada uang kompensasinya Pak. Iya. Oke, baik. Pengajuan saya begitu aja. Dan karena masyarakat bilangnya begitu, yang bisa mengeluarkan aspirasi Pak Ones tolong. Ya, mudah-mudahan ada solusi Pak ya. Iya, solusinya. Dan mudah-mudahan warga sini juga kalau bisa jaga kebersihan Pak. Kalau sudah dirapikan, dijaga kebersihannya Pak. Amin. Agar semua bisa berjalan Pak. Karena ini proyek-proyek pemerintah pusat Pak sebenarnya. Iya, betul. Ketahanan pangan. Nah, betul bisa. Jadi makanya Gubernur Jabar Pak Deddy Mulyadi itu masuk ke sini untuk merapikan jalur irigasinya Pak. Amin. Agar persawahannya bisa disuplai air kembali. Terima kasih atas
Pak Benur, KDM yang dibilangnya. Ah, Kalau bisa ya intinya memikirkan antara kedua belah pihak. Satu untuk kelancaran pengairan, kedua juga untuk kelancaran masyarakat yang bekerja ini, yang membantu sesama masyarakat yang sebenarnya yang walaupun Megadip itu yang dapat ini dapat ngutang-ngutang juga. oh gitu. Gitu, jadi sedikit banyaknya antara pembongkaran ini mulai gitu pengharapan untuk Pak KDM. Nama saya Ones, orang Karangsinom RT 0304 di sini. Jadi mohon dan mengharapkan untuk Bapak KDM, Bapak Aing, bahasa Sundamnya, Bapak Aing mohonlah dengan keikhlasan kelapangan hati untuk turun ke lapangan bagaimana aspirasi masyarakat memohon kecil atau besar yang mohonlah tanggapi, itu aja. Siap. Terima kasih sebelumnya. Siap, makasih atas waktunya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita melihat kondisi terkini Karangsinom yang jalur perairannya ataupun irigasinya ketutup dan menyempit ya, yang notabene memang 2-3 meter dan saat ini sudah menyempit, otomatis aliran masuk ke persawahan pun akan berkurang. Sedangkan Pak Prabowo saat ini sedang menggalangkan ketahanan pangan. Maka dari itu, salah satu ketahanan pangan yang bisa tercapai melalui lancarnya aliran irigasi yang masuk ke persawahan, teman-teman. Mudah-mudahan saja perapian ini bisa berjalan lancar, tidak terkendala sama sekali, dan tentunya ini membutuhkan kerjasama masyarakat ya untuk mensukseskan ketahanan pangan nasional agar Indonesia tidak mengimpor lagi beras dari luar negeri pastinya ya. Di fokusnya ke dalam negeri saja ya untuk padiannya, agar petani kita keangkat derajatnya, salah satunya melalui perekonomiannya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya berikan teman-teman, dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari rencana pembongkaran bangunan liar di Karangsinom, Kecamatan Teluk Jambe, Kelurahan Wadas, Provinsi Jawa Barat, per tanggal 12 Oktober tahun 2025. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.
tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya. Semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak